Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dalam sirah dan juga Ibnu Hajar menceritakan sebuah cerita tentang seorang yang bernama Umair Ibnu Wahab Al-Jumahi yang dijuluki dengan julukan syaitan Quraisy. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa ia adalah setan Quraisy. Kenapa dikatakan setan Quraisy? Karena seringnya dia mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Ketika terjadi perang Badar dan umat Islam menang pada saat itu, Rasulullah menang melawan orang kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menguburkan orang-orang kafir Quraisy di dalam sumur di Badar. Di dalam Badar ada sumur dan di situ jasad orang-orang kafir Quraisy dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Kemudian anak daripada Umair ibn Wahab Al-Jumahi ini ditawan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa ke Madinah. Ayahnya, sang tokoh yang sedang kita ceritakan, setan Quraisy, Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi, sedang duduk-duduk bersama musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah juga musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua memendam perasaan dendam yang sangat besar karena tokoh-tokoh mereka mati pada perang Badar. Kemudian Umar dan Safwan bercengkrama, berbicara, duduk-duduk berdua, tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Kemudian Umar mengatakan kepada Safwan bahwasannya dia sangat dendam dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kepada tokoh-tokoh mereka di Badar, dan dia mengatakan wallah laula daynun alayya laysa lahu indi qada wa ayalun akhsha alaihim ad-dai'ata ba'di la rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku tidak punya hutang dan aku tidak punya anak yang harus aku nafkahi, maka aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan membunuhnya. Kemudian Safwan ketika mendengar perkataan tersebut, dia manfaatkan kesempatan tersebut, karena itu bagi dia adalah kesempatan emas. Ada orang yang ingin datang membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar mengatakan, aku akan datang ke Madinah berpura-pura ingin menebus anakku yang sedang ditawan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safwan bin Umayyah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, pergi dan bunuh Muhammad, dan aku akan membayar hutangmu dan anak-anakmu akan menjadi tanggunganku seumur hidup. Maka kemudian Umar mengatakan, kalau begitu sembunyikan hal ini, jangan ada yang tahu. Jangan kasih tahu siapapun. Saya akan pergi kepada Muhammad dan aku akan datang untuk membunuhnya, dan jangan engkau beritahu siapapun. Hanya kita berdua yang tahu, rahasia antara kita berdua. Kemudian Safwan mengatakan, baik kalau begitu. Umar mulai menyiapkan bekal ke Madinah dan juga menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membunuh Nabi. Dia menyiapkan pedangnya dan dia meracuni pedangnya tersebut. Dia datang ke Madinah setelah beberapa waktu, sampai dia di Madinah dan datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berbicara dengan orang-orang Ansar, dengan umat Islam pada saat itu yang ada di sekitar masjid. Kemudian tiba-tiba melihat Umair ibn Wahab, maka dengan segera Umar datang dan memanggil orang-orang Ansar untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Umar khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, jangan engkau masuk, diam engkau di sana, aku akan datang. Kamu mau apa kemari? Dia mengatakan, aku ingin datang menebus anakku dari tawanan. Aku ingin melepaskannya. Maka datang Umar bin Khattab masuk kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aduullah Umair bin Wahab qad ja'.
wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah Umair bin Wahab telah datang. Dia membawa pedang. Nah, dia membawa pedang, menyarungi pedang, membawa pedang di pinggangnya. Kemudian kata Rasulullah, masukkan dia kepadaku. Sayyidina Umar sangat takut atas keselamatan Rasulullah dan mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang dan mengambil pedang tersebut, artinya mengalungkan pedang tadi sambil memegang pedang Umar bin Wahab tadi dan masukkannya ke dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar memegang pedangnya Umar bin Wahab, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, lepaskan pedang tersebut, biarkan dia masuk dengan pedangnya. Kemudian Sayyidina Umar melepaskan pedang tadi, dan masuklah Umar bin Wahab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap beliau dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Ma jaa bika ila huna ya Umar?" Apa yang menyebabkanmu datang kemari wahai Umar? Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari wahai Umar?" Kemudian Umar mengatakan, "Aku datang untuk menebus tawanan, menebus anakku yang kalian tawan." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma balu hadzal sayf fi unuqika ya Umar?" Kemudian, pedang yang engkau bawa itu untuk apa wahai Umar? Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, pedang ini tidak berguna apa-apa. Apakah pedang ini bisa berguna? Pedang ini hanya aku bawa seperti kebiasaan orang Arab membawa pedang." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Usduqni malladhi ji'ta lahu ya Umar." Berkatalah dengan jujur wahai Umar, dengan tujuan kamu datang kemari itu apa? Kemudian dia mengatakan, "Aku datang hanya untuk menebus anakku, wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Umar, apakah engkau lupa bahwa engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah? Kemudian kalian mengingat tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Kemudian engkau mengatakan, laula dainun alayya, kalau bukan karena hutangku, wa ayalun indi, dan anak-anakku, la kharajtu hatta aqtula Muhammadan, aku akan keluar, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad." Di sini Umar bin Wahab terkejut luar biasa, kaget luar biasa. Kemudian dia mengatakan, "Bagaimana engkau tahu hal tersebut?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangiku dari kejahatan yang engkau akan lakukan padaku." Di sini Umar berpikir dan dia mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi yang mengetahui bahwa dia dan Safwan bin Umayyah bersekongkol untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dia mengetahui bahwa itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di Rasulullah adalah seorang nabi. Maka dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengajarkan Umar bin Wahab tentang Islam. Diajarkanlah Umar bin Wahab tata cara sholat, diajarkan baca Al-Quran, diajarkan Al-Quran, diajarkan yang lainnya, sampai dia mengerti sedikit tentang Islam. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berdakwah. Aku ingin berdakwah di Mekah, ya Rasulullah. Aku telah banyak mengganggumu dan mengganggu para sahabatmu, maka aku akan datang ke Mekah untuk berdakwah di sana." Datanglah Umar bin Wahab. Sahabatnya Safwan bin Umayyah di Mekah menunggu-nunggu kedatangan Umar bin Wahab.
Dia menunggu kabar gembira terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia selalu keluar kota Mekah untuk melihat orang-orang yang datang dari Madinah. Kira-kira siapa yang membawa kabar terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada orang yang datang dari Madinah tentang Umair bin Wahab, apa yang terjadi padanya. Mereka mengatakan Umair telah masuk Islam. Di sini Safwan ibn Umayyah kaget setengah mati dan dia mengatakan, Wallahi la ukallimuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengajaknya bicara seumur hidupku. Ya, kemudian datanglah Umair ibn Wahab al-Jumahi ke Mekah dan dia berdakwah di Mekah. Kemudian dia dulu mengganggu Rasulullah, sekarang dia mengganggu orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mengganggu tokoh-tokoh Quraisy yang dulunya mengganggu Rasulullah SAW. Jadi dia ganti perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Kemudian dia mengajak orang untuk masuk Islam di Mekah. Dan banyak sekali orang yang masuk Islam di Mekah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Hisham, dan Ibnu Ishaq rahimahumullah ta'ala. Itu adalah kisah dari orang yang tadinya dijuluki dengan syaitan Quraisy kemudian menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umair ibn Wahab al-Jumahi radhiyallahu taala anhu ardah. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau nanti di surganya. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.